Halo, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan bahas Master Grade Bootleg yang murah lagi sekitaran harga 300 ribuan nih. Dan kita akan review Master Grade Heavy Arms dari Titi Hongli yang menurut gue ini keren banget. Cek aja reviewnya nih. Nah, ini dia box artnya dari si Heavy Arms. Di situ ada tulisan Heavy Arms yang ketutup sama si Heavy Arms-nya. Cuma di sampingnya cuma tulisannya Reshipment ya, bukan si Heavy Arms. Dan di sini juga tulisannya Reshipment Fighter kayak gini. Dan ini si front view dan rear view-nya dan detailing-detailingnya. Dan di bagian belakangnya cuma ada tulisan 32 kayak gini. Nah, yang kita dapat di dalam boxnya itu antara lain, jadi kita dapat satu manual book, kemudian 14 runner termasuk satu PC, kemudian kita juga dapat part metal untuk booster backpacknya, dan untuk Gatling gunnya. Kemudian kita juga tidak lupa dapat 2 stiker dan 1 dry decals ya. Nah, untuk kualitas bahannya ini masih jauh banget di bawah Bandai. Ya jangan berharap lah ya. Dan cetakannya sebetulnya udah lumayan, tapi sayang ada beberapa cetakan yang kurang tegas dan terkesan jadi kurang rapi gitu. Proses perakitannya ini udah lumayan enak ya menurut gua, dan mungkin ini Starfleet Hongli yang paling enak yang pernah gua rasain. Jauh banget kalau misalkan dibandingkan dengan sama produk HG-nya yang keras dan susah banget untuk dirakit. Si Master Grade Heavy Arms ini snap-fitnya memang agak keras, tapi nyatuin part satu dengan part yang lainnya itu nggak terlalu susah gitu. Tapi meskipun begitu, kalian tetap harus hati-hati karena plastiknya ini regas dan gampang untuk patah. Dan untuk mempercantik nih, gua kasih si marker nih, marker gold untuk si Gatling gun di bagian dadanya nih. Kita pakai snowman gold nih kayak gini. Dan gua juga pakai snowman silver untuk si misil-misilnya biar lebih cakep lagi detailnya gitu. Untuk simblade nggak terlalu kelihatan nih. Pertama ada di bagian belakang kepala seperti ini, sedikit aja. Kemudian ada di bagian pahanya kayak gini, cuman gua panelain. Kemudian di bagian betis dan samping betis kayak gini. Udah itu aja sih. Untuk numraknya ini sudah tersamarkan dengan baik kecuali di bagian warna hitamnya. Ini kayak di bagian backpack tadi, di shoulder padnya di sini, dan bagian lain sih udah tersamarkan dengan baik sih. Nah, ini dia aksesoris yang akan kita dapat, lumayan banyak ya. Yang pertama kita dapat main bodinya seperti ini dan ini keren banget. Kemudian kita dapat tangan yang terbuka seperti ini, tangan mengepal seperti ini, dan kemudian tangan untuk megang senjatanya seperti ini. Kemudian kita juga dapat ini konektor ke stand base-nya. Kemudian kita juga dapat ini beam sabernya tanpa efek beam sabernya, dan ini harus dipasang di tangannya ya. Jadi ini harus dibongkar dulu nih, dibongkar dulu baru dia bisa pasang, dan ini gua males banget untuk bongkar ya. Dan ini kita juga dapat pisau belatinya yang seperti ini, nggak bisa dipegang dan ini bisa digerakin seperti ini. Nah, dimana kalau misalkan dipasanginnya itu dia harus dipasangin, di plug in di bagian tangannya. Jadi kita tinggal masukin ke bolongan di tangannya seperti ini aja nih, dan kayak gini, tada. Dan ini action figurnya. Kemudian kita dapat booster yang metalnya seperti ini, dan ini keren sih. Gue suka banget nih dapat kayak gini. Kemudian ini si Gatling gunnya, Gatling gun dan emonya seperti ini, dan ini nih bagian part metalnya juga. Jadi kita dapat part yang plastik dan part yang metal seperti ini. Nah, ini kita bisa gerakin bagian handle-nya seperti ini. Kemudian ini juga bisa dipasang di bagian backpack-nya nih. Nah, ini nih. Nah, tinggal dimasukin kayak gini doang. Nah, ini, dan si Gatling gun-nya juga bisa kita pasangin di bagian backpack-nya seperti ini nih. Nah, jadinya seperti ini, dan ini gua suka banget nih si backpack dengan Gatling gun seperti ini. Selain itu kita juga dapat si shield-nya seperti ini. Nah, yang kita bisa pasangin di tangannya. Kemudian kita juga bisa pasangin di Gatling gun-nya seperti ini, dan gue suka banget dipasangin di Gatling gun-nya.
Nah, ini dia si Master Grade Heavy Arms atau Achievement Fighter dari si Titi Hongli, dan ini keren parah sih. Gua suka banget nih. Jadi detailingnya itu bagus banget ya. Padahal ini Master Grade keluaran lama loh. Tapi bisa sebagus ini ya. Gua bingung juga ya. Apalagi gua tambahin marker di bagian Gatling gun dada dan misil-misilnya. Dan kemudian jangan lupa juga nih ada part metalnya di bagian backpack dan Gatling gunnya. Jadi nambah kesan eksklusif gitu. Warnanya juga nggak monoton, perpaduan antara orange, merah, dan putih dengan proporsi yang oke bikin fresh dipandang mata dan enggak ngebosenin sama sekali. Desainnya itu ngambil dari seri animenya Mobile Suit Gundam Wing, tapi ada beberapa yang di-upgrade di berbagai sisi. Jadinya ini mirip tapi enggak sama juga ya. Dan malah ini jauh lebih keren dibandingkan dengan animenya. Jadi perbedaannya antara lain ada di bagian backpacknya, kemudian ada tanduk di bagian shoulder padnya, kemudian misil di bagian kakinya itu di anime cuma satu, di sini ada dua. Dan yang paling gue seneng di sini adalah pose ikonik yang dari si Heavy Arms ini. Pose meluncurkan semua misilnya. No debat ini ya. Gue yakin pasti kalian semua juga jatuh hati sama si Heavy Arms ini dengan pose ini. Apalagi harganya cuma 300 ribuan. Ini sih worth it banget sih menurut gue untuk dibeli ya. Dan jauh lebih worth it ini dibandingkan dengan si beli Gundam Wing yang kemarin dari Hongli yang mari kita review, yang mengecewakan banget sih. Gue kecewa sama si Gundam Wing, tapi gue amazed dengan si Gundam Heavy Arms ini. Untuk tingginya sekitaran 17,5 sentian, untuk ukuran MG sih ya nggak terlalu tinggi juga. Dan ini perbandingan dengan si MG Wing Endless Walls-nya, dan ini jauh lebih kerenan si Heavy Arms-nya ya. Dan ini perbandingan dengan si Proto Zero-nya, dan ini lebih pas kalau misalkan disandingkan dengan si Proto Zero dibandingkan Wing Endless Walls-nya ya. Kemudian kita bandingkan dengan si Dead Side dari Supernova yang sama-sama keren kalau misalkan menurut gua nih. Untuk joinnya dia itu seret banget dan dia itu kokoh banget, gampang banget untuk diberdirikan seperti ini. Kemudian artikulasinya kita bahas, kepalanya ke atas ke bawah seperti ini, ke samping-sampingnya seperti ini. Kemudian dia diputernya bisa sampai 360 derajat seperti ini. Nah, selanjutnya kita alih ke bagian dadanya yang bisa dibuka seperti ini nih, ciamik banget. Dan ini kokpitnya nih, kelihatan kan si Troa Bartonnya di dalamnya. Kemudian selain ini yang bisa dibuka, ininya juga bisa dibuka ke atas seperti ini. Ciamik kan? Nah, selain ini juga di bagian belakangnya kita bisa buka, tapi ini harus dicopotin dulu baru dipasangin lagi kayak gini. Nah, selanjutnya nih kita ke bagian tangannya, artikulasi tangannya. Ini shoulder padnya seperti ini nih. Kemudian tangannya, rengkangannya cuman segini karena kehalang sama si shoulder padnya nih. Kemudian ini kalau diputer nih hati-hati gampang copot karena ininya nih pendek banget nih. Cuman tetap sih kokoh, nggak terlalu gampang copot juga sih. Nah, kemudian nih si tangannya bisa diputer tapi nggak bisa sampai full 360 aja, cuman kayak gini doang nih. Nah, kemudian tekukan tangannya ini, nah udah bagus banget. Tangannya seperti biasa, ini jarinya jempolnya doang bisa digerakin, kemudian bisa diputar seperti ini. Kemudian ke depan ke belakangnya cuman sedikit, ke sampingnya nggak bisa sama sekali. Kemudian putarannya cuman sedikit doang aja, nih cuman segini doang putarannya nih. Kemudian waist depannya seperti ini. Kemudian ini bisa dibuka, nah seperti ini nih, ada misilnya juga. Di bagian sampingnya juga ini bisa digerakin seperti ini dan bisa dibuka juga nih. Nah iya, nah seperti ini bisa dibuka seperti itu. Kemudian bagian belakangnya bisa kita gerakin seperti ini. Nah selanjutnya kakinya ke depan, sampingnya nih bisa split seperti ini. Kemudian ke depannya sejauh ini. Ke belakangnya juga jauh banget nih, udah bagus banget. Dan ini putarnya cuman segini doang nih putarannya. Kemudian ini tekukannya juga udah bagus banget seperti ini. Nah ini dia nih misilnya nih. Oh kakinya dulu nih, kakinya bisa ke atas ke bawah seperti ini. Ini juga bisa digerakin sedikit. Kemudian ini misilnya juga bisa dibuka seperti ini. Cakep banget deh. Nah seperti ini.
Kemudian kita beralih ke bagian backpacknya. Jadi backpacknya ini bisa digerakin, nah ini ke samping seperti ini. Udah paling cuma digerakin cuman begitu aja sih. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si Master Grade Heavy Arms dari TT Hongli ini sih menurut gua worth it banget ya. Yang pertama kita bahas minusnya dulu. Jadi minusnya itu dari kualitas bahannya yang memang kurang bagus. Yang tadi agak regas. Jadi kalau misalkan kalian ngerakit ini, kalian harus lebih hati-hati, jangan sampai salah dan jangan terlalu maksa. Ini takutnya patah dan sebagainya. Cuman selain itu harganya itu bagus banget karena 300 ribuan kalian bisa dapat Gundam yang keren banget seperti ini. Gua suka dengan bentuknya, gua suka dengan aksesorisnya, apalagi kalian dikasih metal partnya, itu bikin lebih detail, lebih ciamik lagi. Itu aja sih review kita kali ini, sampai jumpa di video yang lainnya.